Saya ingin menyampaikan banyak hal, tapi singkat Pak, supaya ini nanti masuk ke dalam rekomendasi yang terkait dengan target pertemuan kita pada sore hari ini. Ada dua hal. Yang pertama, saya mengharapkan perlu ada roadmap yang lebih clear ya, untuk membuat pola pembiayaan sebagaimana saya sampaikan semalam dengan formasi 70-30. Kalau usulan kami paling cepat 8 sampai 10 tahun. Itu kira-kira. Yang kedua, mengingat efisiensi ini sudah disebut-sebut dalam KPK, saya kira juga perlu juga kita melakukan satu koreksi atau perbaikan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Satu, untuk haji 2023 saya mengusulkan penerbangan harus turun. Harga penerbangan yang diusulkan 33 harus turun. Ilustrasi yang saya sampaikan semalam sederhana. Kalau misalnya hari ini, besok ini kita berangkat, itu tiket ekonomi pulang pergi itu cuma $900 Pak. Kalau kemudian $900 kali 2 1.800. Kalau 900 itu kurang lebih sekitar 26-27 juta. Nah itu kalau misalnya dengan asumsi bahwa kita charter pesawat pulang pergi kosong kan 2 kali. Nah itu kira-kira sekitar antara 26-27. Saya kira itu ini cara orang awam melihat lah. Nggak usah terlalu ilmiah banget lah. Harus misalnya komponen pembentuk harganya saya tidak ahli dalam urusannya kaitan dengan aftur, kaitan dengan masalah airnav, kaitan dengan masalah handling, kaitan dengan masalah macam-macamnya. Tapi perbandingan harga aja sederhana. Yang berikutnya misalnya kaitan waktu. Waktu kami usulkan bukan 40 hari Pak Dirjen, tapi 30 hari. Dari mana? Salah satunya adalah menambahkan lapangan terbang. Semalam kami tanya kepada Saudi Airlines, mungkin nggak bahwa kalau kemudian Saudi menambahkan penerbangan untuk landingnya? Ya mungkin, tergantung Anda aja, serius atau tidak. Jadi mereka nantang. Jadi saya minta supaya kemudian Pak Dirjen dan seluruh perangkatnya untuk kemudian serius menanggapi ini. Kalau itu terjadi berarti ada 30 hari. Nah kalau kemudian 30 hari, yang mana? Yang paling dekat ya Yambuk sama Taif misalnya. Saudi saya kira dalam waktu 6 bulan menyulap untuk kaitan landasan pacu saya kira terlalu mudah lah. Ya. Kemudian yang ketiga catering. Catering tidak kemudian selama 50 hari, tapi intinya adalah +3 -3 ditambah dengan 10 hari misalnya. Berarti ada 36 kali makan. Atau kemudian kalau dibuat yang 6 kali 6 itu adalah 3 kali 3 9 kali, sementara yang 10 hari itu adalah misalnya 2 kali. Itu saya kira. Nah, dengan itu kemudian kita tetap melayani dengan baik tapi efisien. Lalu berikutnya adalah perhotelan. Saya mengusulkan perhotelan ini jangan diikat dengan zonasi, Pak. Itu yang menjadi penyebab naik turunnya harga hotel sampai mencapai 30%. Ini catat nih Pak Dirjen. Jadi hotel kenapa yang kita sewa itu bisa lebih tinggi harganya 30% daripada rata-rata? Karena kita udah matok zonasi. Dan Indonesia menjadi penyebab standarisasi harga. Negara yang lain akan ngintai dulu. Indonesia sudah akad belum? Begitu akad dia baru masuk. Ketika belum akad dia nggak berani. Kenapa? Indonesia berapa dibeli? Yang penting di zonanya. Jadi saya kira itu. Yang kedua, bus solawat ini kalau saya lihat ada 120 miliar itu. Itu jangan kita bayar sendiri. Itu dibebankan hotel. Bisa Pak. Kalau Pak Dirjen tidak mendapatkan hotel seperti itu, saya kasih tahu Pak, nanti ada hotelnya. Jadi hotel-hotel itu siap menyiapkan bus selawat. Jadi bukan kita bikin sendiri, hemat itu. Kemudian berikutnya lagi Pak, asuransi kesehatan dengan penanganan dan perawatan jamaah yang sakit dan juga pemakaman wafat. Ini ada anggaran tersendiri, tapi di satu sisi ini ya ada asuransi kesehatan. Ada asuransi kesehatan, tapi kok kemudian ada anggaran untuk penanganan sakit? Gimana cerita ini? Asuransi kesehatannya, kesehatan yang mana mau ditanggung nih Pak? Ini ada di item 5 nih. Di 5 ini ada di judul perlindungan, ada penanganan dan perawatan jamaah sakit. Lalu ada asuransi kesehatan. Lalu nanti di belakangnya lagi itu Pak, ada misalnya asuransi, kalau itu asuransi kecelakaan ya, dan seterusnya ini. Jadi saya mempertanyakan asuransi itu fungsinya apa? Kok masih ada anggaran khusus untuk penanganan yang sakit, lalu kemudian ada untuk kemudian kaitan dengan yang
jamaah yang sakit, kemudian ada asuransi kesehatan. Bahkan kemudian di poin 8 itu ada premi asuransi dan pelindungan lainnya. Ada 3 poin itu, coba tolong itu apa begitu gitu. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya adalah pengelolaan KUH nih Pak. Ini saya mendengar berita, saya mendapat informasi bahwa ternyata kantor urusan haji di Makkah ini juga disewakan. Padahal ada anggarannya. Jadi kalau begitu PNBP-nya kemana? Kantor Dakar Makkah itu Pak. Itu saya dengar sebagian jamaah menyewa. Dan mungkin bisa kita hadirkan tuh yang selama ini menyewakan juga. Atau maksud saya yang memakai dan membayar juga. Lah pertanyaannya itu misalnya uangnya kemana? Gitu. PNBP-nya di mana? Ini. Lalu kemudian yang terakhir adalah khidmatul masyair. Pelayanan di masyair. Saya sarankan Pak, kemarin disampaikan Pak Dirjen, pelayanan masyair itu kan kita jatuhnya 2.975. Ini menurut saya Pak, itu harus bertahan jangan sampai, jadi menurut saya harus diturunkan lagi Pak itu. Sampai 2.000 lah kurang lebih. Kenapa? Selama ini mereka ini sudah terlalu banyak dimanjakan oleh kita. Karena itu saatnya kita negosiasi secara bisnis, secara faktual. Jadi, nah dengan angka-angka itu saya kira nanti harga BPIH kita akan bisa turun sampai mencapai 80 sampai 80 sekian juta rupiah. Dengan demikian, ketika jamaah kita bebani itu cuma hanya 49 katakanlah 49 juta, maka sisanya kurang lebih sekitar 30 sekian juta itu dengan dana dana optimalisasi. Nah dengan itu saya kira kita mendapatkan sebuah satu anggaran yang sangat ideal. Saya kira itu Pak Ketua dari kami, dilanjutkan Pak Iskan.